Jadi salah satu upaya, ya saya katakan salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan kasus COVID adalah dengan vaksinasi. Nah, hal itu sesuai dengan PMK nomor Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang penanggulangan pencegahan COVID itu dengan melaksanakan vaksinasi. Di Kabupaten Merauke, pelaksanaan vaksinasi telah dimulai pada bulan Februari dengan hasil kegiatannya sampai dengan kemarin tanggal 21 adalah ini untuk pelaksanaan vaksinasi Mbak Desi kita laksanakan beberapa tahap, jadi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sesuai dengan sasaran. Sasaran ini dikategorikan adalah orang-orang yang pertama tahap 1 untuk petugas kesehatan, itu orang adalah yang terpapar langsung ketika ada COVID. Kemudian yang kedua adalah untuk pelayan publik dan lansia, dan yang ketiga nanti adalah untuk masyarakat rentan secara umum. Nah, untuk target pelaksanaan kegiatan secara umum keseluruhan tahap 1 dan tahap kedua adalah untuk vaksinasi dosis 1 kita telah mencapai 35,32% dan dosis 2 24,99%. Jadi setiap tahapannya itu kita selalu mendapatkan satu orang itu mendapat vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Nah, sasaran kita di Kabupaten Merauke itu untuk nakes kita kemarin targetkan ada 839, untuk pelayan publik adalah 21.699 dan lansia 41.069. Itu tadi capaian secara keseluruhan untuk target nakes dan pelayan publik serta lansia. Kalau kita bagi per kelompok tadi ya Mbak Desi ya, jadi kelompok 1 adalah nakes, kemudian lansia dan pelayan publik. Untuk SDM karena target yang diberikan dari pusat itu rendah, sehingga capaian untuk SDM kita telah mencapai 179% untuk dosis 1-nya dan dosis keduanya 169%. Sedangkan untuk petugas publik, yang dikatakan petugas publik di sini kategorinya adalah tenaga pendidik, pedagang pasar, kemudian tokoh agama, wakil masyarakat, pejabat negara, pegawai negeri sipil, petugas keamanan, pegawai BUMD, BUMN, kemudian TNI, Polri, atlet, wartawan dan petugas media serta sektor pariwisata. Itu untuk dosis 1-nya kita telah mencapai 88,36% dan untuk dosis 2-nya 62,55%. Nah, untuk lansia dengan tadi target sasarannya adalah 41.069 orang, kita baru mencapai 4,36%. Itu untuk dosis pertamanya, dan dosis keduanya baru 2,19%. Nah, untuk itu hasil capaian ini bukan hanya Kabupaten Merauke yang rendah seperti hasil-hasil ini, tapi pada umumnya rata-rata lansianya rendah. Sedangkan kita tahu bahwa lansia adalah kelompok rentan, kelompok yang dengan komorbidnya adalah cukup banyak dan kemungkinan terpapar itu nanti akan menyebabkan kematiannya adalah tinggi. Sehingga strategi dari pusat dan berdasarkan data-data yang ada, kita harus melaksanakan percepatan. Bagaimana melakukan percepatan sehingga kita dapat melindungi lansia kita. Jadi secara umum ini adalah capaian kita sudah kita laksanakan dari mulai Februari sampai dengan kemarin ya, tanggal berapa Juni itu ini hasil kegiatannya kita. Begitu Mbak Desi sementara. Vaksin Sinovac ya. Vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan. Jadi virusnya udah dimatikan duluan nih. Jadi bukan virus hidup yang nanti orang pikir, noh ini habis divaksin kok kemudian kena COVID gitu ya. Dimasukin kok kena COVID, nanti ada penjelasannya lagi gitu kan. Tapi vaksinasi dari merek Sinovac ini adalah yang jenis dimatikan. Nanti untuk kedepannya mungkin juga akan masuk lagi ya Ibu ya, AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini juga udah ada. Ini berasal dari adenovirus yang
berasal dari simpanse, berasal dari ya sejenis ini ya, sejenis monyet ya, yang apa, ada kemiripan DNA dengan manusia. Sama juga kalau yang dulu virus cacar itu juga untuk vaksinnya berasal dari adenovirus yang berasal dari sapi gitu. Jadi kenapa diambil dari binatang? Karena dianggap jika adenovirusnya dari binatang, bukan dianggap ya, maksudnya sudah dari penelitian bahwa jika adenovirusnya dari binatang, maka keamanan untuk manusianya juga lebih dijaga gitu. Nah, terkait lagi mungkin yang saya jelaskan tadi ya, Kak Desi, yang yang terkait vaksin, kenapa kok beberapa orang berpendapat kok habis vaksin saya bisa kena COVID gitu. Makanya orang jadi takut, oh nanti saya divaksin kena COVID lagi ya, pemirsa sekalian. Jadi vaksin itu diberikan lewat suntikan dan virus itu udah dimatikan dulu. Lewat suntikan nih Kak Desi. Terus kenapa kok habis vaksin terus COVID-nya positif lewat PCR atau TCM, lewat swab, antigennya kenapa positif? Nah, kalau misalnya virusnya yang vaksin diberikan lewat suntikan, kemudian dideteksi virus lagi lewat swab, berarti logikanya virus itu masuknya bukan lewat suntikan gitu. Makanya Bu Titi tadi penting menjaga bahwa vaksinasi ini hanya salah satu cara. Tetapi habis vaksin jangan, wah santai nih saya sudah vaksin, habis itu ya udah nggak prokes. Salah, harus tetap prokesnya tetap dilanjut. Jadi tetap cuci tangan, tetap pakai masker, karena yang terdeteksi di swab, karena yang di swab di hidung itu bukan virus mati yang udah dikasih lewat vaksin, tapi berasal dari luar gitu. Makanya bisa dideteksi di hidung atau di mukosa mulut gitu. Jadi sama sekali bukan dari vaksinasi. Pelayanan kami yang untuk nakes adalah melalui fasilitas kesehatan masing-masing. Kemudian untuk pelayan publik serta lansia kemarin kita melaksanakan strategi adalah berdasarkan kelompok-kelompok. Jadi kemarin seperti DRI kita untuk kelompok dari petugas media dan wartawan serta kelompok-kelompok lain kita gabungkan. Nah, ke depan kita harus memang tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan secara massal tersebut. Jadi kita harap kelompok-kelompok organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok kemasyarakatan yang lain, bisa kelompok pengajian, bisa kelompok ibadah daripada ibu-ibu di gereja atau kelompok apapun, silakan mendaftar kepada kami Dinas Kesehatan atau kepada puskesmas yang terdekat. Nah, ada satu surat edaran dari dari Dirjen P2P itu tentang bagaimana kita melaksanakan percepatan. Salah satu strateginya adalah kita menggunakan sistem 21. Jadi satu orang yang bukan pralansia atau lansia, kita katakan di sini pralansia adalah usia 50 ke atas, kemudian lansia adalah 60 ke atas. Jadi usia produktif yang dari 18 sampai 49, satu orang itu membawa 2 lansia. Didaftarkan untuk kita sama-sama berikan vaksinasi. Untuk pelaksanaan vaksinasi lansia, ini kita tidak bisa laksanakan seperti di pos-pos pelayanan yang massal. Karena sesuai Juknis, pemberian vaksinasi lansia harus kita laksanakan di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, berarti harus kita lakukan di puskesmas atau di puskesmas pembantu atau rumah sakit. Nah, sekarang kita berharap adalah dengan adanya percepatan ini, ayo saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, dan kita yang mempunyai lansia, kita daftarkan. Kita informasikan ke rumah sakit bisa, atau ke puskesmas, sehingga kita kelompokkan sekaligus untuk pemberiannya. Karena untuk vaksinasi ini, Mbak Desi, itu kita nggak bisa memberikan satu orang datang kita vaksin. Karena sistemnya, satu botol itu kita harus gunakan untuk 10 orang, dan satu botol itu ketika dibuka setelah 6 jam sudah nggak bisa digunakan lagi. Nah, untuk itu kita harus melaksanakan pendataan dulu. Jadi silakan mari Bapak dan Ibu yang mempunyai lansia atau pada usia-usia produktif nih, remaja atau yang usia 18 sampai 49, daftarkan
keluarga 50 tahun ke atas untuk kita vaksinasi bagi yang belum gitu. Nanti mekanisme vaksinasinya seperti tadi saya katakan, silakan mendaftar dengan form yang ada ke fasilitas kesehatan puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dinas kesehatan boleh. Begitu. Terima kasih Kak Resi. Jadi klinisi Komda Kipi ini berdiri di tiap-tiap center. Jadi ada di kabupaten, kemudian juga ada juga di provinsi sampai tingkat pusat. Di situ bukan hanya dokter spesialis penyakit dalam, tapi juga tergabung dokter-dokter lain, ada dokter anak dan ahli-ahli di bidang lain, ahli mikrobiologi segala macam, yang kita di situ pengawasan terhadap efek segala kejadian pasca imunisasi gitu. Jadi kita mengawasi semua kejadian-kejadian pasca imunisasi untuk kemudian nanti kita selidiki apakah memang itu benar-benar efek dari vaksin atau bukan gitu. Jadi hal ini menghindari untuk informasi-informasi yang salah di masyarakat, dan sekaligus juga pengawasan jika memang ada efek baik yang ringan ataupun yang berat. Meskipun yang berat ini sangat-sangat jarang terjadi, supaya kita bisa segera tindak lanjut. Ya, dia yang sangat terbuka ini ya, kadang-kadang orang lebih mudah percaya dengan hoak daripada fakta-fakta yang menguntungkan ya. Memang kelompok mulai pralansia dan lansia itu secara alamiah ya dok ya, itu pasti ada penyakit-penyakit komorbid. Nah, SOP, standar operasional prosedur dalam melaksanakan vaksinasi, tidak datang langsung jus suntik Mbak Des. Jadi ketika datang kemudian mendata, setelah didata akan dilakukan screening ya. Jadi didata dilaksanakan screening. Screeningnya itu adalah terkait ada beberapa pertanyaan di situ tentang riwayat daripada penyakit orang tersebut ya. Nah, di dalam screening dan pemeriksaan inilah kita harap kejujuran daripada sasaran tersebut. Jangan karena kepingin atau karena takut akhirnya menyampaikan hal-hal yang tidak terjadi pada dirinya gitu. Nah, di situ nanti dokter akan menetapkan apakah boleh divaksin atau tidak divaksin atau ditunda dulu. Salah satunya adalah tekanan darah. Saat ini tekanan darah itu yang boleh divaksin adalah 140/100. Jadi orang atau sasaran yang memiliki tekanan darah lebih daripada itu pasti akan disarankan istirahat dulu, 10 menit kemudian akan dites. Cek kembali tekanan darahnya. Ketika tekanan darahnya itu adalah tinggi, melebihi itu atau di bawah batas normal, terlalu rendah, itu pasti tidak akan direkomendasikan untuk divaksin. Jadi saya berharap masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu ilfil duluan terhadap vaksinasi ini. Mari kita sama-sama, karena dengan kita divaksin, kita memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak bisa divaksin karena satu dan lain hal. Mungkin karena dia pengidap tekanan darah tinggi yang memang sudah tidak bisa divaksin, atau penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit asma yang penting tidak diperkenankan untuk divaksin, itu kita lindungi karena kita divaksin itu. Sehingga mari sama-sama kita berikan perlindungan kepada yang lain, kita menjaga yang lain dengan cara kita mulai vaksinasi. Merauke sendiri secara umum ya, ada KIPI itu kita bilang kejadian pasca imunisasi itu ada yang KIPI serius dan KIPI non serius. Jadi KIPI non serius itu secara kebetulan sebenarnya memang dia sebenarnya sudah ada penyakit yang lain, tapi kemudian dia tidak tahu dia punya penyakit itu, kemudian dia diimunisasi, dan sesudah imunisasi seolah-olah dia mengalami gejala sesudah imunisasi, padahal sebenarnya bukan. Terus kemudian juga ada KIPI yang serius. KIPI yang serius ini bedanya dia sama-sama dengan dia sama dengan KIPI non serius. Dia artinya ada kejadian pasca imunisasi, tapi dia menimbulkan efek yang agak berat sehingga dibutuhkan pengawasan di rumah sakit gitu. Jadi efek yang berarti bervariasi, misalnya seperti
tensinya ngedrop, kemudian ada pingsan atau gejala terkait mungkin nyeri dada yang butuh pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut. Di Merauke sendiri dari bulan Februari ya, dilaporkan untuk KIPI yang serius yang sampai mendapatkan perlu pengawasan di rumah sakit ada total ada 5, dan KIPI non serius yang kita tidak memerlukan observasi lanjutan ataupun perawatan mungkin hanya sekitar 23. Jadi KIPI non serius ini misalnya efek demam biasa yang bisa diatasi dengan pengobatan ringan, terus kemudian juga mungkin ada bengkak di sekitar lokasi penyuntikan, dan mungkin pusing-pusing tapi yang masih bisa diatasi gitu.